Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu fikih wanita. Kita akan lihat bareng-bareng panduan lengkap soal hak dan peran perempuan dalam Islam, dari hal yang paling personal sampai ke peran di masyarakat. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaan besarnya kan, apa aja sih hak dan kewajiban perempuan menurut hukum Islam? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas jawabannya secara terstruktur dan langsung dari sumber utamanya. Oke, sebelum jauh-jauh, kita samain dulu persepsi. Apa sih fikih wanita itu? Gampangnya, ini adalah cabang ilmu yang spesifik banget ngebahas aturan syariat Islam buat perempuan. Dan ini bukan cuma soal ibadah loh, tapi mencakup semua aspek kehidupan yang semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasinya. Ini penting banget, karena sebelum ngomongin aturan-aturan yang spesifik, kita harus paham dulu gimana sih Islam memandang status dan hak-hak dasar seorang perempuan. Nah, ada 4 hak fundamental yang jadi pilar utamanya. Apa aja itu? Ada kesetaraan di mata hukum, hak buat mengenyam pendidikan, hak atas harta, dan juga hak dalam pernikahan. 4 pilar ini yang jadi dasar dari semua pembahasan kita nanti. Dan ini nih poin kuncinya, dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu punya martabat yang setara di hadapan Allah. Setara ya, bukan berarti harus sama persis dalam segala hal. Justru konsepnya itu seimbang, saling melengkapi. Masing-masing punya hak dan tanggung jawab unik buat membangun keluarga dan masyarakat. Oke, sekarang kita udah pegang prinsip dasarnya kan? Nah, di bagian kedua ini, kita akan lihat gimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam kehidupan spiritual. Kita akan fokus ke aturan-aturan fikih dalam ibadah sehari-hari. Contohnya soal sholat. Panduannya sebenarnya jelas banget. Untuk perempuan, tempat yang paling dianjurkan untuk sholat itu memang di rumah. Tapi, ini bukan berarti dilarang ke masjid ya. Boleh banget sholat di masjid, asalkan tetap menjaga adab dan kesopanan. Ada juga beberapa pertimbangan khusus nih dalam sholat. Misalnya, postur saat ruku dan sujud dianjurkan lebih rapat atau menyempit. Terus, perempuan juga nggak diwajibkan mengeraskan suara. Nah, yang paling penting dan jadi keringanan luar biasa, selama masa haid atau nifas, perempuan dibebaskan dari kewajiban sholat. Dan kerennya lagi, nggak perlu diganti. Fleksibilitas serupa juga berlaku untuk puasa. Ibu hamil atau yang lagi menyusui, kalau khawatir sama kesehatan diri sendiri atau bayinya, boleh banget loh untuk nggak puasa. Nanti kewajibannya tinggal mengganti puasa itu di hari lain. Atau kalau memang nggak sanggup ganti, bisa dengan membayar fidyah. Ini nunjukin betapa Islam itu sangat perhatian sama kondisi khusus perempuan. Lanjut ke ibadah haji. Di sini ada syarat tambahan yang tujuannya murni untuk keamanan dan perlindungan. Seorang perempuan itu wajib didampingi oleh mahram, itu loh kerabat laki-laki dekat yang nggak boleh dinikahi, atau berangkat bareng rombongan yang bisa dipercaya dan aman. Tujuannya simple, supaya ibadahnya lancar dan selamat. Oke, dari ibadah personal, sekarang kita geser ke ranah hubungan. Di bagian ketiga ini kita akan bahas soal pernikahan dan keluarga. Gimana sih fikih mengatur hak dan kewajiban di dalamnya? Salah satu yang paling sentral dalam pernikahan itu adalah mahar. Penting buat dicatat, mahar ini bukan sekedar hadiah atau simbol ya. Ini adalah pemberian wajib dari suami ke istri. Dan ini adalah hak mutlak si istri. Nggak boleh sama sekali diambil atau dikurangi oleh siapapun, bahkan suaminya sendiri. Nah, disinilah kita lihat lagi prinsip keseimbangan tadi. Dalam pernikahan, suami punya kewajiban utama buat ngasih nafkah, mencangkup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di sisi lain, istri punya peran sentral buat mengelola rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga. Keduanya adalah peran yang sama-sama vital dan saling menopang. Terus gimana soal perceraian? Walaupun ini adalah hal yang sangat tidak disukai dan jadi pilihan terakhir, Islam memperbolehkannya kalau memang nggak ada jalan lain. Dan yang penting banget buat digarisbawahi, hak buat mengakhiri pernikahan itu bukan cuma milik laki-laki. Perempuan juga punya hak buat mengajukan cerai. Tentunya dengan alasan-alasan yang sah menurut aturan fikih. Oke, dari lingkup terkecil yaitu keluarga, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Bagian terakhir ini kita akan bahas peran perempuan di masyarakat luas. Gimana fikih memandang partisipasi mereka di ruang publik? Yuk, kita bedah. Pada dasarnya, fikih itu memperbolehkan perempuan buat kerja dan aktif di masyarakat. Tapi, ada catatannya. Selama aktivitas itu nggak melanggar syariat, dan yang paling penting, tetap menjaga aurat dan kesopanan. Dalam koridor inilah, perempuan punya hak penuh untuk menyuarakan pendapat dan ikut berkontribusi dalam urusan-urusan publik. Aturan ini juga punya sisi protektif, jadi ada batasan yang jelas. Aktivitas apapun yang bisa membahayakan diri sendiri, merugikan masyarakat, atau melanggar kode moral yang udah jadi kesepakatan, itu dilarang.
Tujuannya adalah untuk menjaga kebaikan bersama, baik untuk individu maupun masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, fikih wanita itu bukan sekedar daftar larangan atau batasan, sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah kerangka kerja yang komprehensif yang mencakup semua sisi kehidupan perempuan, mulai dari yang paling personal kayak ibadah sampai ke peran sosialnya. Semuanya dirancang untuk menuntun dan juga melindungi. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua. Pertanyaannya adalah, gimana caranya prinsip-prinsip fikih yang luar biasa ini, kalau kita pahami dengan benar, bisa betul-betul membentuk dan memberdayakan perempuan di zaman sekarang? Terima kasih banyak sudah menyimak.